marah boleh, Boleh. tetapi kalau bisa jangan sampai kemarahan itu terlihat di wajah. Kalau tidak bisa harus terlihat di wajah, maka jangan sampai kemarahan itu disertai dengan ucapan. Kalau harus berucap, jangan sampai ucapan itu kasar dan membekas terlalu dalam. Jangan kalimat buruk. Jangan kalimat. Kalau harus itu, jangan sampai tangan bergerak. Kalau harus tangan bergerak, jangan sampai mencederai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir lagi di Tafsir Al-Misbah. Kita senang sekali karena banyak sekali usulan topik-topik yang datang dari semua yang rutin menonton Tafsir Al-Misbah. Dan salah satunya adalah ngajak kita bahas soal marah. Di mana batasan marah dan bagaimana cara menjaganya. Karena Abi, sebetulnya sebagai anaknya Abi, salah satu pertanyaan yang Ella paling sering dapat itu adalah yang kayak, Mbak Ella, Abi tuh gak pernah marah ya? Karena Umi selalu kalau di itu, la taqwa walakal jannah, itu mertua, ibunya Umi itu selalu bilang, jangan marah, kamu dapat surga. Jangan marah. Jadi nenek aku Umi Ijah itu selalu bilang seperti itu ya. Nah jadi, Bi, jawabannya apakah Abi pernah marah apa enggak nanti kita bahas sama-sama. Pasti banyak yang pengen tahu gitu ya. Tapi secara umum, Bi, ada nggak sih uraian Al-Quran tentang amarah gitu ya? Karena kayaknya nggak pernah ada yang nggak ngerasain marah kan di antara kita sebetulnya. Ada uraian tentang ghadab, kemarahan Tuhan. Kemarahan Tuhan menghadapi orang zalim, menghadapi orang munafik, menghadapi orang yang membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan untuk pembunuhannya. Itu dinyatakan Tuhan marah. Hanya cepat-cepat Abi mau bilang, Tuhan marah itu tidak juga bersegera menjatuhkan sanksi. Ya, dia bersifat halim. Halim itu menahan amarah demi manfaat sesuatu. Diharapkan boleh jadi orang ini introspeksi, boleh jadi dia tobat, boleh jadi jadi itu satu. Amarah yang kedua yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah amarah manusia. Nah, amarah manusia ini ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Oke, jadi amarah ada yang terpuji. Itu Ella percaya banget sih, di psikologi itu juga jelas marah itu ada yang berguna kira-kira gitu. Itu yang terpuji tuh jadi apa, Bi, kalau kita menghadapi orang yang durhaka, kita perlu marah. Betul. Hanya memang kita harus lanjutkan lagi, ketika perlu marah kita harus mengukur kemarahan kita sampai di mana. Jadi ada yang terpuji, tapi ada yang tercela. Sedikit-sedikit tersinggung marah, itu tercela. Gitu. Ya, jadi yang terpuji tuh kalau kita bilangnya marah itu seringkali jadi alarm. Misalnya tadi ada yang durhaka, ada kedoliman, ada sesuatu yang nggak pada tempatnya. Jadi justru pada saat values atau nilai yang kita percaya dilanggar tuh kita marah, dan wajar, bahkan bukan cuma wajar tapi terpuji gitu ya untuk marah menghadapi itu. Agak lega dikit ya. Jadi ada alasan kenapa kita kadang-kadang suka marah-marah gitu sama berbagai keadaan. Fat, gimana Fat kalau pengalaman kemarahan? Memang kemarahan sekarang menjadi di dalam generasi saya gitu ya, memang jadi outlet bagi banyak pemuda yang melihat, apalagi dengan sosial media sekarang, berbagai kejahatan, kedoliman yang terjadi gitu, dan menjadi emosi yang sangat sering dirasakan gitu ya. Jadi Jidu tuh gimana kita sebenarnya meng-channel ketidakpuasan atas
inequality dan kejahatan yang lain-lain yang kita lihat di dunia luar situ, apakah berhak kita marah atas itu gitu ya, dan bagaimana kita beraksi gitu. Kalau melihat kezaliman, wajar kita marah dan perlu kita marah. Hanya perlu diukur batas kemarahan ini bagaimana. Beri satu contoh, kita demo. Boleh demo, boleh menampakkan ketidaksetujuan, boleh menampakkan kemarahan, tetapi jangan merusak. Iya kan? Jangan mengakibatkan. Nah, itu marah, itu hak, itu boleh dibenarkan. Jadi marah di sosial media boleh, cuma jangan merendahkan, jangan kasar, jangan mengejek seseorang kepribadiannya dan sebagainya. Satu hal dalam konteks ini, jangan sampai tindakan yang benar Anda mengakibatkan keburukan yang lebih besar daripada apa yang Anda tegur. Jadi tujuannya tidak tercapai karena kebaikan yang diupayakan itu tidak tercapai, justru sebaliknya. Jangan sampai amarah yang terpujiin seperti itu. Ya, kebayang sih. Kalau tadi kembali kepada sifat Allah, tadi Abi udah bilang Allah itu marah, tapi dia juga bersifat halim, menangguhkan gitu. Apalagi Bi yang bisa kita contoh gitu dalam konteks akhlak kita gitu ya, tentang nasihat Nabi atau bagaimana Nabi menghadapi amarah ataupun tuntutan-tuntutan Al-Quran. Iya, mungkin yang pertama yang Abi bisa bilang, secara umum lebih baik menghindari amarah daripada marah. Karena banyak yang justru bisa mengakibatkan keburukan. Itu sebabnya juga, kendati kita berkata bahwa Allah marah, tapi kita tidak wajar menisbahkan amarah itu kepada Tuhan. Itu sebabnya di Al-Fatihah kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai. Kita tidak berkata bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya, tapi waktu nikmat, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Karena itu positif, bagus. Tapi waktu amarah itu hindari. Itu kembali lagi, la taghdab walakal jannah. Kita bisa menegur kesalahan tanpa marah. Tanpa marah-marah. Iya, kita bisa tegas tanpa marah-marah gitu ya. Kita bisa menyatakan ketidaksetujuan tanpa bersikap agresif atau konfrontatif. Jadi banyak cara lain sebetulnya. Mungkin marahnya dirasakan tapi tindakannya nggak harus dalam bentuk marah-marah gitu ya. Itu suka ngingetin orang tua sih, marah wajar, tapi marah-marah nggak wajar. Nah. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan. Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Pengalaman Kak Fatih gimana Kak? Kalau ini cara menahan amarah, ada tipsnya nggak? Karena teman-teman di antara anak-anak aku itu aku bisa bilang Fatih mungkin yang paling jarang marah. Paling jarang marah. Ya. Maaf ya, di sini lebih jarang, nggak usah dibandingin antara anaknya. Fatih sama aku aja dibanding maminya itu Fatih lebih jarang marah daripada mami.
Apakah yang Karena dikabulkan semua permintaan. Enggak. Ada satu contoh nih, waktu itu ngadepin bully, Bi. Jadi ngadepin kasus perundungan di sekolahnya, terus kemudian kan kadang-kadang justru orang tua gitu ya, Mami ngerasain tuh kayak emosi, Fat, tegas aja, lawan aja gitu ya misalnya gitu. Lu, aku masih muda banget belum tahu bahwa bully itu nggak seharusnya dilawan dengan konfrontatif gitu. Nah tapi anyway Fathi masih kecil banget waktu itu dan kamu yang bilang enggak, justru kalau aku cuekin bullynya berhenti gitu. You were 12? Kayaknya umur 12 gitu ya, tapi ada nggak cara-cara yang sudah berhasil selama ini gitu ya untuk ngendalin amarah gitu sebenarnya, terutama buat generasi-generasi yang lebih muda? Ya mungkin karena yang tadi Jidu bilang sih, memang mencoba melihat diri kita di orang lain itu. Kayak kita sendiri juga bisa melakukan hal yang sama, ada introspeksi, melihat bahwa oke, ini gimana reaksi yang tepat, dan mungkin udah juga merasa di dalam diri siap memaafkan orang itu atas apa yang dia lakukan gitu sih. Dan mungkin juga ya jarang marah tapi pernah marah, dan pada saat marah memang aku merasa bahwa itu bisa melukai orang lain itu, jadi ya nggak mau memberi rasa itulah kepada orang lain. Jadi empati, introspeksi tadi ya, bahwa kita juga mungkin akan ada di posisi yang berbuat salah, berempati sama dampak, jangan-jangan dampak marahnya kita tuh lebih besar negatifnya dibandingkan dengan kesalahan yang membuat kita marah gitu ya. Itu jadi pengingat-pengingat yang penting. Ella ingat Abi pernah marah sama Ella cuma sekali sih. Waktu Ella ngebantah Mama. Aku waktu itu ingat, aku nggak ingat situasi lain gitu ya, tapi waktu itu benar-benar aku SMP kayaknya, biasalah ya remaja, nggak usah diceritain kenapanya, tapi pokoknya konflik sama Mama, dan beda sama konflik-konflik yang lain tuh aku ngomongnya keras sekali gitu, yang kayak nggak inget sih ngomongnya apa, mungkin coba ngomongnya atau apa yang bukan makian pasti, tapi maksudnya suaranya tinggi. Dan waktu itu tuh Abi marah banget ke Ella gitu, yang kayak nggak boleh begitu sama Mama atau apa sesuatu yang kayak gitu. Nah tapi itu yang kadang-kadang juga mungkin kalau buat anak-anak gitu ya, atau buat kita itu, kenapa Bi? Kenapa waktu itu tuh Abi marah sekali gitu ya? Apa memang karena sebenarnya mungkin membantah ibu atau mengekspresikan mungkin marah kepada ibu dalam bentuk yang nggak tepat tuh memang kayak bener-bener sesuatu yang nggak boleh banget atau gimana? Nggak boleh banget. Nggak boleh banget. Kalau No. Itu menarik itu. Al-Quran itu jangankan marah dengan suara keras. Mengucapkan kata, bukan kata, mengucapkan suara saja dilarang. Apalagi terhadap ibu. Itu adalah ucapan yang paling mudah dan singkat diucapkan. Seandainya ada ucapan yang lebih mudah diucapkan dari itu yang dipilih oleh Al-Quran. Karena kalau Abi mau berkata ain, di sini keluar bot sudah, ba sudah, seandainya ada, tidak boleh, jangankan mengeraskan suara, mengucapkan suara yang biasa-biasa aja, terhadap ibu bapak tidak boleh. Jadi itu berarti jadi penting sekali buat kita itu untuk belajar meregulasi emosi, terutama apalagi pada saat berhadapan dengan yang kita hormati, dan penting juga buat orang tua sebetulnya untuk kemudian jadi teladan gitu ya buat anak-anaknya, sehingga kemudian lingkaran marah-marah itu tuh nggak jadi kebiasaan gitu dalam keluarga. Iya, jadi itu pelajaran buat orang tua, jangan memancing kejengkelan anak. Betul. Ya toh? Karena itu kan Abi pernah baca itu, jangan menghukum tetapi mendidik. Betul. Ya. Ya kan beda itu menghukum dengan beda banget. Karena kalau menghukum tuh
niatnya tuh melampiaskan emosi. Ya. Jadi kalau menghukum tuh karena kita marah, kita kepingin membuat yang ini tuh jera, kapok, benar-benar menyiksa dan sebagainya. Iya. Sementara kalau mendidik itu kita melakukannya karena ingin dia dapat pelajaran, karena ingin dia dapat manfaat kebaikan. Iya, Jadi bukan pembalasan lah Ya, yang namanya mendidik. ada lagi satu, Abi mau tanya Ella nih, ada lagi satu. Itu dia katakan kalau anak melanggar, jangan hukum dia, tetapi halangi dia dari apa yang dia senangi untuk sementara. Cari Ustadz.id, platform yang membantu menghubungkan umat dengan ustadz-ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Klik www.cariustadz.id, lalu pilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ada kajian keluarga, kajian kelompok, bimbingan personal, juga khutbah Jumat dan hari besar Islam. Tentukan lokasi kegiatan. Setelah itu klik dari sini. Direktori Cari Ustadz.id akan menampilkan ustadz atau ustazah yang sesuai dengan filter pencarian. Anda juga bisa mencari tahu lebih detail mengenai ustadz atau ustazah yang akan dipilih. Karena tak hanya profil dan karyanya saja, ada juga akun sosial media dari ustadz atau ustazah tersebut. Setelah mantap menemukan ustadz pilihanmu, klik tab Kontak Ustadz. Cari Ustadz.id untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Iya. Jadi balik lagi tadi kita nggak percaya bahwa menghukum itu sebenarnya memberi pelajaran. Iya. Karena kalau dihukum tuh anak biasanya yang dia ingat tuh Hukumannya. rasa nggak enak hukumannya, tapi dia nggak ingat kenapa dia melakukan itu, dia nggak refleksi bagaimana dia harus memperbaikinya di kemudian hari dan sebagainya. Karena dia kemudian akan sibuk, ya namanya juga dibales gitu ya, dia akan sibuk mikirin ngebangkangnya gimana, dia akan sibuk mikirin gimana supaya lain kali nggak ketahuan gitu ya, bukan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Fatih ada pengalaman lain yang mau ditambahin? Apalagi ada nggak rule di keluarga kita gitu ya soal marah yang Kak Fatih ingat kita biasain nggak boleh dilakuin? Iya, memang ada rule-nya no sarcasm ya. No sarcasm. Ya, jadi memang itu ya walaupun mungkin nggak ada nuansa marah, tapi sarcasm bisa, ya Mami selalu bilang itu walaupun orang bilang kayak oh I didn't mean it gitu, itu sebenarnya ya untuk itu menjadi sarcasm harus ada some truth kepada apa makian yang ada di sarcastic remark itu, dan ya I still stick to that rule gitu sekarang. Karena memang ya pada akhirnya kita mau berprasangka baik dalam keluarga gitu ya. Iya. Itu mudah-mudahan kita konsisten praktekkan, dan mudah-mudahan teman-teman juga punya strategi-strategi buat diri sendiri, buat jadi nilai-nilai yang dijaga di dalam keluarga masing-masing, sehingga memang kita bisa menghindar dari kemarahan yang tercela gitu ya, sambil ya insya Allah energi-energi untuk melakukan kemarahan yang terpuji tadi, melawan kezaliman dan kekufuran, itu juga kita jaga dan jadi kebiasaan sehari-hari. Terima kasih. Sudah. Abi ada tambahan Ya, sedikit? saya ingin tambah sedikit. Marah boleh, Boleh. tetapi kalau bisa jangan sampai kemarahan itu terlihat di wajah. Kalau tidak bisa harus terlihat di wajah, maka jangan sampai kemarahan itu disertai dengan ucapan. Kalau harus berucap, jangan sampai ucapan itu kasar dan membekas terlalu dalam. Jangan kalimat buruk. Gitu Jangan ya. kalimat. Kalau harus itu, jangan sampai tangan bergerak. Kalau harus tangan bergerak, jangan sampai mencederai. Itu tingkat-tingkat. Dan itu kenapa dikatakan marah itu sebaiknya dihindari, karena eskalasinya biasanya cepet banget Sangat tuh, Bi. cepat Jadi dari eskalasinya. niatnya cuma mulut, terus habis itu berapa detik kemudian udah naik lagi, udah tiba-tiba jewer Dan gitu kan tiba-tiba. Abi mau tambah lagi, yang melihat satu orang marah, coba di video dia. Ya Akan malu terlihat sih. buruk Aduh. sekali itu kalau tunjukkan, itu dia akan Ditunjukin lihat lagi. Ya benar. Dan yang tentu juga yang Abi selalu ajarin ya memang ta'awudz, berwudu gitu ya, Bi. Ya, Itu betul-betul disuruh berwudu, akan membantu kita. pindah tempat, Betul, dan sebagainya. betul, membantu kita.
Insya Allah banyak strategi-strategi, dan yang paling penting bukan cuma sampai diucapkan atau diketahui, tapi kita praktekkan sama-sama setiap hari. Terima kasih sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah, sampai jumpa di episode berikutnya.